kita akan membahas perihal 7 pekerjaan yang kemungkinan digantikan oleh robot. Pesatnya perkembangan teknologi dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan membuat robot sebagai alat bantu manusia yang sebelumnya hanya ada di film-film, sebentar lagi akan menjadi kenyataan. Robot ini umumnya akan berbentuk menyerupai manusia atau bentuknya sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Misal yang berbentuk seperti manusia adalah robot yang bisa melayani kebutuhan dan kebersihan di dalam rumah tangga. Nah, yang bentuknya sesuai aplikasi di lapangan, ya seperti robot buat merakit mobil, atau robot buat mengelas pada industri mobil seperti ini, di mana ini sudah digunakan sekarang ini. Nah, teknologi ini berpotensi akan menggantikan pekerjaan manusia yang selama ini dilakukannya. Lalu apa saja sih kemungkinan bidang yang 5 tahun, atau bahkan 10 tahun ke depan menjadi tidak menarik lagi? Yang pertama, pengacara. Beberapa pekerjaan di bidang ini bersifat rutin dan pengulangan, di mana kebutuhan pengacara itu ada, karena sebagian besar dari kita tidak mengerti atau tidak paham akan undang-undang yang berlaku. Nah, coba bayangkan jika undang-undang tersebut kita bisa mudah dapatkan dan mudah dimengerti. Seperti contoh, hari ini kalau Anda mengetik kata pengacara online, pasti akan banyak bisa kita dapatkan informasi secara cepat dan instan di dunia maya, di mana akses yang mudah dan bisa memberikan konsultasi hukum sesuai kebutuhan kita. Berarti ini sudah menjadi permulaan, di mana kita mudah mencari akses konsultasi melewati internet saja. Nah, itu bukan tidak mungkin, ke depan, posisi menjadi pengacara akan terus berkurang dan tergantikan. Yang kedua, sopir atau driver. Pekerjaan ini terancam berkurang demand-nya, mengingat sekarang sudah mulai dikembangkan dan beberapa manufaktur sudah memasarkan mobil otonomus, di mana mobil ini bisa diprogram sedari awal untuk menuju tempat yang diinginkan, tanpa dioperasikan dan diarahkan lagi oleh supir. Memang sekarang, dalam prakteknya, mobil otonom masih banyak kekurangan di sana-sini, tetapi hal itu tidak menyurutkan semangat pihak produsen untuk terus mengembangkan dan memperbaiki fungsi mobil otonom secara berkala. Bukan hal tabu lagi bila nanti 5 tahun lagi banyak produsen mobil ikut mengembangkan dan memproduksinya. Yang ketiga, analis keuangan. Pekerjaan analis keuangan bisa tergantikan oleh robot, karena kecerdasan buatan akan bisa menemukan pola dan melakukan pengolahan data lebih cepat dari manusia. Di mana tren sebuah analisa bisa cepat diolah dan dijelaskan oleh kecerdasan buatan tersebut. Yang keempat, chef atau koki. Sudah mulai ada robot yang bisa memasak. Kalau Anda perhatikan bahwa sebuah cita rasa masakan haruslah konsisten dan terjaga agar masakan yang dihasilkan akan mempunyai rasa yang stabil, sehingga konsumen akan datang lagi untuk membeli produk masakan yang Anda hasilkan. Dengan menggunakan robot, maka takaran bumbu, bahan yang digunakan serta cara memasaknya pun akan bisa diprogram. Tentu Anda akan bisa menghasilkan masakan yang sama setiap waktunya. Tidak hanya itu, mungkin kecepatan dalam mengolah makanan, sampai menyajikan akan meningkat jika menggunakan tenaga robot. Yang kelima, tenaga kesehatan. Kecerdasan buatan bisa mengancam profesi ini, dengan menggunakan algoritma maka penyakit akan bisa ditemukan dan robot akan memberikan rekomendasinya, resepnya dan apa yang harus dilakukan pasien. Hari ini pun, kita sudah mulai mengurangi dan bahkan sudah tidak pernah lagi kontak dengan tenaga kesehatan untuk penyakit-penyakit yang ringan, di mana sebuah rekomendasi bisa langsung kita dapatkan hanya dengan mengetik di layar HP kita masing-masing. Kita bisa mendapatkan konsultasi dari internet dan dari halaman-halaman khusus yang memberikan pelayanan mengenai kesehatan. Apakah ini adalah tandanya sudah mulai ada pergeseran? Yang keenam, buruh bangunan dan pekerja kasar lainnya. Kalau kita cermati, beberapa industri padat karya dan industri manufakturing sudah mulai mempertimbangkan melakukan investasi pada sebuah robot untuk mengerjakan pekerjaan yang membutuhkan tingkat presisi dan kualitas yang bagus. Kemudian, sudah ada alat bantu yang mempermudah seorang pekerja memasang paving block buat jalan, dan juga sudah ada pengembangan teknologi robot untuk pemasangan bata dan batako pada sebuah hunian. Jadi akan tidak bisa dihindari lagi, kedepannya akan banyak bermunculan teknologi robot yang akan menggantikan tenaga manusia tersebut. Yang ketujuh, pegawai administrasi.
Robot akan lebih cepat mengolah, memilah dan menyajikan data, dan robot sangat minim sekali melakukan kesalahan ketik, di mana tingkat presisinya sangat tinggi. Karena robot tidak punya otak yang kadang lelah dan tidak bersemangat. Nah, ketujuh hal tersebut, mengenai robot adalah sebuah hal yang harus kita pahami, sehingga mulai hari ini, kita harus lebih bisa mawas diri dan mempelajari akan potensi pribadi masing-masing individu. Dengan menyadari potensi tersebut diharapkan, menjadi sebuah semangat untuk mengisi dan meningkatkan serta fokus untuk mengejar sebuah impian. Kita harus semangat, kita harus bekerja sama dan kita harus lebih dewasa. Untuk menghadapi persaingan dan menemukan peluang di masa depan. Semoga Anda semua sehat, bahagia, ingat selalu akan kesehatan dan keluarga Anda. Ikuti dan subscribe channel kami, karena kami berbeda dan bermanfaat untuk Anda. Anda tidak sendiri dan bersama kami. CTV.